Dan dari kuasa hukum masing-masing belum ada keterlibatan langsung karena mediatornya langsung dari orang hukum, ya kan? Dengan membawa bukti-bukti baru, ya kan, yang menjadi buah bibir di masyarakat utama. Dan ini juga ada pesannya untuk netizen, khususnya untuk pembela. Pembagian harta Gonogini pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah kini memicu polemik panas. Sarwendah merasa sangat kecewa karena aset 2 rumah yang diterimanya ternyata terjerat utang bank fantastis. Bahkan salah satunya terancam dilelang. Kondisi ini membuatnya merasa dirugikan dibanding Ruben yang memperoleh aset bersih. Demi ketenangan anak-anaknya dari ancaman penagih utang, Sarwendah akhirnya memilih untuk pindah ke rumah baru. Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Ruben Onsu memberikan balasan menohok dan membantah skenario jebakan aset. Mereka menegaskan bahwa pembagian harta tersebut merupakan skema yang diatur sendiri oleh Sarwendah sejak awal. Ruben bahkan telah menggelontorkan belasan miliar rupiah demi merenovasi hingga mengisi rumah itu. Pihak Ruben meminta mantan istrinya berhenti bersikap bagaikan korban, karena fakta finansial justru membuktikan pertanggungjawaban sang mantan suami. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sarwendah yang pindah rumah, aku yang seneng. Wes pokoknya dengan rumah baru ini, suasana baru, nanti bisa live-live lagi, begitu kan? Pokoknya seneng, bahagia selalu lah pokoknya kalian, Sarwendah dan semua tim-timnya. Ya selalu ya Bunda Sarwendah ya, bersama dengan timnya dan dengan anak-anaknya. Wes pokoknya bahagia selalu lah kalian, memulai hidup yang baru, aktivitas baru. Semoga makin berkah dan jaya, kaya. Wow, amin. Ini nunggu api-api ku ben nular ke kita gitu ya. Selamat Bunda Sarwendah, seneng lah aku. Guys, ini loh, si S kan baru pindah rumah ya, Wah, ribut. Ya. Kalau tinggal katanya itu rumahnya Ruru. Ya, nanti bla 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 ya. Apapun yang dilakukan S selalu salah di mata mereka ya. Demikian juga orang yang di sekitarnya kayak G ya. Tahu G kan? Gantengnya kayak saya. Jangan sewot, terutama untuk cici-cici yang di Medan. Oke guys, pokoknya selalu berbuat baik ya, tebarkan kebaikan. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, intinya itu aja ya. Kalian menanam fitnah ya hasilnya toya. Soalnya ada juga tuh fitih tentang Haji Gumai yang peramal ya, katanya ke Gunung Kawi menemukan foto Ruru. Itu hoak guys. Haji Gumainya udah klarifikasi, ternyata itu nggak benar. Dia nggak pernah ke Gunung Kawi. Gitu guys, cerdas ya, cerdas. Oke? Rumah itu belum lunas dibayar, artinya bukan harta Gonogini. Dengerin penjelasan pengacara RO, rumah itu untuk anak mereka. Rumah itu masih atas nama RO, jadi bukan harta Gonogini. Makanya seperti yang aku bilang tadi, pengikut-pengikutnya si RO ini menyatakan sesuatu tanpa terlebih dahulu melihat, membaca gitu ya. Jadi asal aja komen. Ini itu perlu dipahami para perempuan, para ibu-ibu yang bersuami. Jadi kalaupun suamimu sekarang kerja di kantor, kerja menghasilkan uang tiap bulan, kamu di rumah aja sebagai ibu rumah tangga, kamu nggak menghasilkan uang, tapi kamu menikah resmi secara hukum, dan harta rumah misalkan kamu dihasilkan selama berumah tangga, tiba-tiba misalkan suamimu menendang kamu, berhak atas harta yang kalian hasilkan selama menikah. Meskipun rumah itu atas nama suamimu, karena dia yang bekerja, rumah atas nama dia, kamu sebagai istri sah juga bisa mendapatkan harta Gonogini setengah-setengah.
beda sama harta warisan ya. Harta gonogini itu bukan harta warisan. Jadi kalau misalkan kita ini bercerai dari suami kita berhak atas harta gonogini yang dihasilkan selama pernikahan. Kecuali ada perjanjian pisah harta. Misalkan kita berjanji di depan notaris, punya akta perjanjian, kalau beli sesuatu atas nama dia, ya itu buat dia. Beli sesuatu atas namaku ya harta aku. Jadi kalau bercerai, masing-masing harta yang disebutkan di situ itu adalah milik kita. Pantesan dari kemarin itu gue ngelewat rumahnya si janda kagak ada. Itu gue kirain kemana Smedi di mana gitu. Ilah, tahu-tahu ternyata udah pindah. Kata gue mah kalau pindah itu tuh pamitan apa sama tetangga ini. Jangan suka kayak gitu. Apa? Kita nungguin, gue kirain Anda apa gimana ini lagi Smedi di rumah. Tahu-tahu udah pindah aja itu. Pindah di mana saya? Maksudnya ya kalau kagak pamitan sama si tetangga yang orang-orang ini ya juga kagak ngapa-ngapa. Maksud gue kan lo pamitan dulu sama si doi gitu. Ya itu kan lo pindahan itu kan bawa anaknya si doi juga. Yang kayak gitu apa itu main pindah-pindah aja. Permisi ngapa? Masuk itu permisi pulang permisi gitu. Main pindah-pindah aja, gue kaget ini. Tadi gue tengokin ini rumah tutupan, gue tanya kenapa ini rumah si janda. Kata security-nya udah pindah. Buset, pindah kemana pak? Kata gue kan gitu. Kata si security-nya kagak tahu, jangan tanya gue, emang gue emaknya. Iya juga. Gue takutnya pindah ke Gunung Kawi, jangan pindah ke Gunung Kawi ya. Baik-baik di situ janda, minimal kalau semuanya mau pergi itu ya pamitan dulu gitu ya. Jangan kayak gitu, orang itu anaknya si doi ya palingan pamitan mantan gitu. Mantan apa? Lo jangan ngatain cong-cong lagi. Lo sehari-hari lo udah ngatain dia cong-cong itu. Agak sopanan dikit gitu. Giliran di hujan lo nangis-nangis reong-reong seakan-akan tersakiti. Oke ya, ada beberapa hal yang Dokin pengen jelasin tentang hasil dari sidang kedua dari RO dan SW ya. Masih tertutup dan masih mediasi, dan dari kuasa hukum masing-masing belum ada keterlibatan langsung karena mediatornya langsung dari orang hukum, ya kan, dengan membawa bukti-bukti baru, ya kan, yang menjadi buah bibir di masyarakat utama. Dan ini juga ada pesan ya untuk netizen, khususnya untuk pembela dari SW ya, jangan ada kata-kata lagi bilang nggak usah urusin rumah tangga orang, urusin rumah tangga sendiri. Hey, dengerin ya, itu semua bukti yang dibawa ke sidang yang bisa membuat perkaranya RO menolong SW dan RO, itu bukti-buktinya dari mana? Sekarang gue tanya. Dari sosial media kan, apa yang dilemparkan ke masyarakat, itu yang dijadikan tameng bukti untuk membantu RO malah. Bahkan sampai pindahnya ya, dari pindahnya SW, itu taunya dari siapa? RO dan tim. Dari netizen. Jadi nggak usah bilang-bilang, nggak usah ngurusin rumah tangga segala macam, memang masalahnya dilemparin ke kita. Kita juga yang membantu yang ngurusin jadinya keteter kan. Nah makanya di sini juga netizen pembela SW juga harus pakai your brain, ya. Nggak usah gelap mata buta karena kalian sendiri. Kita semua yang mempermainkan peran atas keberlangsungan antara dua RO dan SW ini, ya. Oke, sekarang kan banyak bukti baru yang dipegang sama Bang Minolah ya terhadap video-video yang muncul lagi ke media sosial, yaitu pengklaiman ya rumah yang di Cilandak itu diduga atas usaha dari almarhum bapaknya SW, yaitu almarhum Pak Hendrik, ya kan, dan juga hasil dari usaha SW termasuk interiornya, dan itu dibicarakan di rekaman video lama dan juga ada di podcast, salah satu di podcast di DRL juga ya, bukti-bukti video yang thanks God untuk netizen semua yang ngangkat, ya kan. Kemudian juga masalah perpindahan rumah itu kan yang paling krusial banget ya, biaya, makanya mau nggak mau akhirnya nggak bisa gitu kan. Terus debt collector segala macam itu semua siapa yang buat? Netizen, ya kan, menggiring opini akhirnya kan, bahwa itu tidak ada. Kalian mau tahu sebenarnya Bang Minolah bilang sendiri bahwa proses dalam penyelesaian tunggakan itu masih berjalan, dinegosiasiin. Bahkan RO sendiri tidak pernah menerima namanya panggilan K5 surat segala macam, nggak ada. Ngarang semuanya, nggak tahu maksudnya apa.
Terus ternyata SW ngirim, atau SW ngirim ke siapa atau ke RO langsung, malah setelah berita itu udah keluar perpindahannya SW. Dan kalimatnya isinya apa? Saya pindah rumah. Ya terserah mau pindah sampai kemana juga, ya kan? Yang penting kan situ masalahnya ada anaknya, ya mau nggak mau ya sampai dimanapun dikejar harus dikasih tahu dong. Kecuali kalau misalnya udah hak asuh ada di RO, ya terserah mau pindah ke ujung dunia atau sama CEO ke kota Saranjana, silakan aja, ya. Dan untuk sementara sidangnya, kalau untuk sidang di mediasi di luar dari pengadilan udah tidak mungkin, karena kan diduga kan pada saat itu tanggal 11 Juli itu kan mungkin satu-satunya kesempatan, tapi udah nggak mungkin kalau sekarang, ya kan? Jadi sidangnya akan mundur lebih jauh lagi tanggal 6 Agustus, ya kita nunggu ada lumayan tuh lebih seminggu lebih lah ya, 2 minggu ya. Ya jadi untuk penguasa hukum masing-masing ya belum bisa mengetahui lah, mereka hanya membantu untuk membawa arsip aja, ya kan? Dan RO juga memiliki bukti baru, ya ada suatu bukti tabir baru, ya kan, yang bisa mengagetkan lah katanya, kata Bang Binola gitu kan. Dan juga Bang Binola akan terus mengencounter ya masalah-masalah berita-berita hoax dari debt collector lah, dilelang, itu nggak ada semua ya. Dan hal-hal yang aku jelaskan lah yang tadi, yang sebelum-sebelumnya, ingat ini masalah juga udah menjadi keterlibatan netizen. Kita tuh, kalian sadar nggak sadar membantu proses mereka berdua, ya. Be smart. Oke, begitulah beritanya untuk update-nya. Kalian hati-hati makanya. Ya, stop namanya nge-framing buat berita hoax. Karena di sini kita tuh sekali lagi membantu RO, malah memberikan bukti-bukti ya, video-video lama untuk dijadikan bukti kuat, ya kan, takisan-takisan atas kehoakan gitu kan yang dilempar dari kubunya SW, entah apapun itu, ya kan, dibalas dengan data-data yang konkret, ya. Dan untuk yang sidang berikutnya, kemungkinan kayaknya masih ada mediasi, cuma untuk keterlibatan dari kuasa hukum masing-masing sih belum tahu ya. Cuma kayaknya tegang banget ya kuasa hukumnya SW, si Mas Kris ini. Wiyong kayaknya ya, nggak ada beda banget. Yang satu kayaknya wibawa gitu, Bang Binola bener-bener komunikatif, yang satunya kayak orang ya udah, sarang hemat buat kita semua.